warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat An-Najm ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata thalatha wa manata thalithata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'u sammaituha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus qad ja'ahum
falillahil akhiratu wal ula wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha wa ma lahum bihi min 'ilm in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an fa'rid 'amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa hayatad dunya dzalika mablaghuhum minal 'ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu biman ihtada. Sadaqallahul adzim. Id yaksha sidrata ma yaksha. Nabi Muhammad melihat Jibril saat itu ketika di Sidratul Muntaha, diliputi sesuatu yang meliputinya. Jadi ketika Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, ini yang saya sampaikan hari Jumat kemarin, Nabi Muhammad melihat wujud dari malaikat Jibril, wujud yang asli. Malaikat Jibril itu dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada 600 sayapnya, Pak. Allahu a'lam bagaimana kalau kita bayangkan, mungkin contoh-contoh malaikat versinya film-film, ada berapa sayap? Ada 2 G. 2 itu pun besar. Kalau ini 600 sayap, besarnya seperti apa? Allahu a'lam dengan kebenarannya. Dan sampai ada yang menyampaikan ketika sayapnya terbuka, maka ufuk langit itu tertutup, Pak. Ya, Allahu a'lam sekali lagi. Dan Nabi Muhammad ketika di Sidratul Muntaha, langit ketujuh, melihat langsung wujudnya Jibril. Itu yang kedua kalinya, Pak. Kalau manusia selain Nabi Muhammad yang melihat wujud ini pasti tinggi hati, ya, pasti merasa dirinya orang yang terpilih, Pak. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa menjaga, Nabi Muhammad orangnya luar biasa, tidak sombong, karena Nabi Muhammad pilihan Allah yang luar biasa dan uswatun hasanah. Andai orang biasa bisa melihat malaikat, Pak, pasti ceritone macem aku ini ngipi, ya lame ngipi, aku ingin ketemu malaikat Jibril. Wah, sombongnya luar biasa. Maka bersyukur Allah memilih Nabi Muhammad yang langsung bisa melihat Jibril ketika kejadian Isra dan Mi'raj di langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Mazal basar wa ma tawwa.
penglihatannya tidak menyimpang dari yang dilihat itu, wa ma tagha, dan tidak pula melampauinya. Rasulullah ketika di sana, ketika di Sidratul Muntaha, melihat atas semua yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak togho, tidak berlebihan, tidak lebay. Kalau kita ke sesuatu yang baru kan kadang toleh, ya lihat sana, lihat sini, sakarepe dhewe. Ya, tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad melihat itu sesuai dengan yang diarahkan oleh Allah. Lihatlah sana, lihatlah surga, lihatlah neraka, ya lihatlah malaikat. Ya sudah. Wa ma tagha, tidak berlebihan, tidak melampaui batas, tidak tola-tole, tidak kepo. Kalau kita kan kadang kepo, Pak. Iki kok opo sih nang jerone omah iki? Opo sih? Apalagi di Sidratul Muntaha, di langit yang ketujuh, Pak. Ya, kita bisa bayangkan andai manusia biasa yang tidak Allah berikan wahyu, Pak, ya mungkin akan kepo, mungkin tola-tole, tidak punya adab. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu banyak yang ingin tahu, Pak. Apalagi kalau yang pertama ingin tahu itu usia berapa? Usia remaja. Apalagi kita, Pak. Ya, kalau kita melihat sesuatu yang baru, yang belum pernah kita lihat, pasti kita ingin banyak bertanya dan ya tola-tole melihat sesuatu yang baru tersebut. Laqad ra'a, sungguh dia Muhammad telah melihat min ayati rabbihil kubra, sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Masya Allah, Nabi Muhammad orang yang terpilih, Pak. Salah satunya mendapatkan, ya bisa melihat sesuatu yang itu tidak diberikan kepada orang lain, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad. Bisa melihat sesuatu di langit ketujuh itu sesuatu yang luar biasa, Pak. Luar biasa. Ya Allah tunjukkan engkau adalah makhluk terpilih, wahai Muhammad. Ini lihat Sidratul Muntaha. Masya Allah, yang tidak pernah dilihat oleh manusia yang lain. Afara'aitumul, penglihatannya, ya maka patutkah kamu, ya ini kita beralih dari Nabi Muhammad ke orang musyrik. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manatat Tsalitsatal Ukhra. Ya, ini Allah mempertanyakan, Pak. Kalau Allah mempertanyakan itu, Bapak Ibu, ya kita bisa tandai nggih. Kalau Allah mempertanyakan itu bisa berarti sindiran, bisa berarti celaan, nggih. Ini bisa kita tandai nggih. Bisa, ya bisa arti sindiran mungkin kepada orang yang beriman. Apa sindirannya? Salah satunya am hasibtum an tadkhulul jannah, itu sindiran, Pak. Ya, kalau kepada orang musyrik itu bisa jadi celaan. Ya, kalau ada pertanyaan Allah, ya, bisa itu sindiran. Afala ta'qilun, kenapa kamu tidak menggunakan akal? Padahal tahu manusia itu punya akal. Ya, tahu ada Al-Quran, tahu ini amal baik, tahu ini maksiat. Wis ngerti maksiat kok masih dijalankan, wis ngerti ini jalan menuju neraka, kok masih berlomba-lomba untuk menuju neraka, padahal punya akal. Afala ta'qilun, itu sindiran, Pak. Tapi ini kalimat Allah buat celaan untuk orang-orang yang musyrik. Apakah kamu menganggap Lata wal Uzza wal Manat Ats-Tsalisatal Ukhra, ya kamu menganggap Lata, menganggap Uzza, menganggap Manat ini, ya tiga ini adalah
anak perempuan Allah. Ya, itulah Pak. Saya pernah sampaikan Allah saja masih dihina Pak. Allah itu Tuhan masih dihina. Ya, masih dijuluki yang aneh-aneh. Allah dituduh punya anak. Allah dituduh punya anak malaikat. Allah saja loh Pak dituduh. Allah dicela, Allah dihina sama orang-orang musyrik. Nabi dituduh, Nabi dicela, Nabi. Maka wajar Pak, setingkat Tuhan saja dihina, apalagi kula hina, diremehkan, difitnah, biasa Pak. Kita itu sekali lagi tidak bisa menjadikan semua orang itu sepakat dengan apa yang kita inginkan, karena manusia itu modelnya macam-macam. Ya cobalah Bapak Ibu lihat ya di TV dan dimanapun, ya apalagi dunia politik, wah macam-macam manusia itu macam-macam Pak modelnya. Yang paling susah itu mimpin manusia, paling enak itu ya mimpin benda. Maksudnya apa? Ya pean cendul gak bales, pean rasani gak dirasani. Misalnya sebagai penjaga tempat, ya tempat Pak. Tapi kalau manusia, memimpin manusia, no ay modelin macam-macam. Ada yang ngerasani, ada yang gak suka, apalagi kebijakannya tidak sesuai, ada yang mengkritik. Ya maka kita sebagai orang yang beriman, jangan, kalau kita dikritik jangan anti kritik Pak. Karena orang dikritik itu yang menilai kita itu siapa Pak? Orang lain. Kalau kita menilai diri sendiri, pasti kita menganggap diri kita baik. Wah, ini padahal apik loh. Tapi kata orang lain belum tentu. Karena yang menilai itu orang lain. Biarkan orang lain yang menilai, kita menunjukkan yang terbaik. Nah ini Lata, ada Uzza, ada Manat. Lata ini menurut ya namanya Ibnu Jarir menyampaikan Lata itu ada dua Pak, ada dua makna. Pertama, Lata, taknya itu tidak bertasdid, ya Lata, yang artinya sesembahan atau berhala yang tempatnya itu di Taif. Ya, jadi Bapak Ibu, ya kemarin yang teman-teman usisan yang ikut umroh ya, atau sirufil ke Mekah atau umroh ditawari kan, ayo ikut untuk jalan-jalan ke Taif, nambah biaya. Ya, ternyata nambah biaya nggak apa-apa Pak, yang mau ya monggo. Saya nggak ikut, wis nang kono wae, nang gone nang Mekah, nggak usah ikut-ikut ke Taif. Ya biarkan yang ke Taif. Taif itu luar biasa Pak. Taif itu seperti tempat, ya jenengan pasti tahu yang sudah ke sana, itu tempat yang seperti pegunungan, ya seperti Pacet, seperti Terawas, yaitu pegunungan yang mana Rasulullah pernah dilempari batu sampai berdarah Pak. Itu kejadian yang luar biasa di sana. Kejadian apa? Tentang kesabaran Rasulullah. Ya. Dan Lata itu tempatnya di sana, berhala di sana. Yang kedua, makna Lata itu pakai taknya ditasdidkan. Lata, ya taknya berdasdid. Maksudnya apa? Itu adalah kuburan, ya, batu besar, ya, kuburan orang solih. Lata itu orang solih Pak. Orang solih yang mana dulu dia itu suka memberikan makanan kepada orang yang haji. Nah inilah Bapak Ibu godaan setan luar biasa. Orang soleh kemudian meninggal dunia, ya, setan membisikkan, supaya terkenang buatlah bangunanlah di sekitar kuburannya supaya mengenang. Ya, lama kelamaan setan menimbulkan ada getaran Pak.
Ketika lewat sana, lu kok ada getaran ya. Ketika lewat sana kok terasa nyaman ya. Ketika lewat sana, oh ini saya kok bahagia, saya kok merasa ya spiritual saya tinggi ya. Akhirnya lama-lama disembah, lama-lama ya dijadikan wasilah, minta ke sana untuk wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya didekati. Nah, itu Pak Lata. Itu ya batu besar kuburan yang mana itu ada juru kuncinya, Pak. Ya, pokoknya sesuatu yang keramat ada juru kuncinya. Nggih napa mboten? Ternyata juru kunci itu sudah mulai dari zamannya Lata, Uzza, wal Manat itu sudah ada, Pak. Jadi jangan kaget, tempat-tempat keramat ada mbah-mbah juru kunci yang menjelaskan, wah ini tempatnya dulu sejarahnya seperti ini, punya kekuatan seperti ini dan lain sebagainya. Dan itu disembah. Ya, kedua, Uzza. Uzza ini pohon, Pak. Tempatnya di antara Mekah dan Taif. Itu Uzza. Pohon ini ya di dalamnya itu ada jin yang fasik atau setan. Ya, ketika ada seseorang yang istilahnya curhat, tiba-tiba pohon ini menjawab, ya Allah alam seperti apa kejadiannya, ada yang minta kemudian diberi dan menganggap pohon ini ada kekuatannya, Pak. Nah, itu yang diberantas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu, Bapak Ibu. Nopo? Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah memberantas ini. TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Itu adalah salah satu dari tahayul. Ya, itu salah satu juga dari khurafat, menganggap benda itu ada kekuatan gaib yang besar. Itu adalah jin yang di dalamnya yang menunjukkan, ya, sehingga banyak orang-orang ya Arab saat itu ke sana karena dianggap pohon ini sakti, pohon ini keramat, sehingga didirikan bangunan, dikasih tirai, ya ada juga juru kuncinya. Kalau zaman sekarang misalnya bangun bangunan, bebaskan lahan, juru kuncinya datang, nak, ojo di tebang pohon ini, pohon pohon angker, keramat. Kalau ditebang, wah, hidupmu akan celaka, ya, rumahmu diteror, kamu nggak aman. Ada juru kunci yang bagian menjelaskan. Ternyata wis kasep sudah pada zamannya dulu sudah ada. Itu Uzza. Nah, yang terakhir Manat. Ya, Manat itu batu besar yang diukir. Manat, batu besar yang diukir, yang mana ya orang-orang juga menganggap itu ya sesuatu yang keramat disembah. Nah, ini ternyata orang-orang musyrik mengambil kalimat-kalimat Manna, ya kalimat-kalimat Uzza, kalimat-kalimat Lata, itu ternyata mengambil dari Asmaul Husna, Pak. Ya. Orang musyrik ngambil dari Asmaul Husna, seakan-akan mereka menunjukkan itu adalah perbuatan yang baik. Ya. Lata berasal dari kata ilah, yaitu kata orang musyrik. Ya, ilah itu artinya nopo? Sembahan. Ya. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Ya, mereka menganggap Lata itu ilah, Pak, mengambil dari Asmaul Husna. Kalau Uzza itu Al-Aziz, yang artinya maha perkasa. Pohon ini perkasanya luar biasa, bisa mengabulkan doa, bisa memberikan pencerahan, padahal di dalamnya itu adalah jin yang fasik atau yang disebut iblis atau setan yang menjawab dari semua pertanyaan, sehingga diagungkan, sehingga ya dimuliakan. Yang terakhir, ya, Manat itu berasal dari Asmaul Husna Manan, yang artinya maha pemberi. Nah, itulah, Pak, mereka itu sudah tergoda oleh setan,
mereka itu kemaksiatan tersebut dihiasi dengan asmaul husna, sehingga mereka menganggap itu adalah perbuatan yang benar. Nah inilah Bapak Ibu, makanya setan itu menghiasi perbuatan maksiat itu dilihat indah oleh manusia. Maka itu ceritanya Pak. Maka banyak berhala-berhala itu kenapa? Karena ya berhala itu salah satunya untuk orang soleh yang diagung-agungkan. Ya, kemudian saking terlalu fanatiknya akhirnya disembah dan dijadikan berhala. Nah itu, ya itulah ya yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, dan Allah menyindirnya, bahkan mencelanya dengan sebuah pertanyaan. Alakumud dzakaru walahul untha, apakah pantas untuk kamu itu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Ini kita bahas Jumat kemarin ya. Allah itu dituduh punya anak. Anaknya itu perempuan, yaitu para malaikat-malaikat Pak. Malaikat-malaikat ini dikira anak perempuan Allah oleh orang musyrik. Allah dituduh punya anak perempuan. Kenapa kok Allah dituduh punya anak perempuan? Karena saat itu, zaman itu, anak perempuan itu kalau dilahirkan dan melahirkan anak perempuan itu malunya luar biasa. Kenapa malu? Karena dulu anak perempuan dianggap tidak bisa ngapa-ngapain Pak. Diajak perang tidak bisa, diajak untuk bekerja yang keras tidak bisa. Ya perempuan dulu ya mana, macam, masak, ya pokoknya pekerjaannya di rumah saja. Maka mereka mumpung punya penganggapan seperti itu, Allah dituduh juga punya anak. Kemudian Allah bertanya, apakah pantas bagimu itu anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Padahal kalau kamu sendiri punya anak perempuan juga malu. Ya, maka itu sindiran Allah kepada orang-orang musyrik. Tilka, yang demikian itu, idzal qismatun diza, tentulah suatu pembagian yang tidak adil. In hiya, itu tidak lain illa, selain asma, nama-nama, sammaitumuha, yang kamu ada-adakan, antum, kamu, wa aba'ukum, dan nenek moyangmu, ma anzalallah biha min sultan, Allah tidak menurunkan tentangnya suatu keterangan apapun. Jadi mereka orang musyrik nuduh Allah punya anak perempuan, monggo. Ya Allah tidak pernah memerintahkan, Allah tidak pernah menunjukkan, dan bahkan Allah berfirman, ya andai separuh bumi saja, ya atau satu bumi, satu negara, satu kota, semuanya syirik, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Mereka syirik, monggo. Mereka enggak taat, monggo. Mereka yang menyembah selain Allah juga silahkan. Allah tetap maha kuasa. Mereka mengambil mana, Uzza, Lata sebagai sesembahan juga silahkan. Ya, itu nanti akan ujung-ujungnya diadab oleh Allah di akhirat. Iyattabi'una illa dzann, tidaklah yang mereka ikuti itu hanya selain dugaan saja. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diingini oleh keinginan mereka. Wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda,
padahal sungguh telah datang dari Tuhan mereka huda, yaitu petunjuk. Ini pernah disampaikan Pak, mereka itu kafir. Kafir niku napa? Sengaja menutupi diri untuk tidak mendapatkan petunjuk Allah. Maka wajar orang kafir itu menolak. Maka wajar orang kafir itu enggak taat, karena mereka itu sengaja menutupi diri Pak. Mereka itu tahu ajakan Rasulullah itu hak. Mereka tahu itu benar, tapi mereka sengaja menutupi diri. Padahal sudah datang kebenaran, mereka enggak mau tahu. Amlil tamanna, ataukah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakan? Falillahil akhiratu wal ula, dan milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Jadi Bapak Ibu, kita salah satunya ngaji ini untuk selamat dunia dan akhirat. Maka ya kita coba belajar bersama-sama, kita tata niat. Saya bersyukur sekali. Bersyukur kenapa? Yang ngaji hari ini atau yang ngaji lalu-lalu adalah orang-orang yang masih istiqomah untuk berjuang di jalan Allah. Sekarang itu ada jalan di grup itu ada jalan sehat, hadiah umroh lah, hadiah apalah, tapi jenengan masih mau untuk jihad di jalan Allah. Itu luar biasa. Saya sangat bersyukur sekali. Maka semangat jenengan jangan hanya di masjid ini saja, tapi carilah di tempat yang lain juga Bapak Ibu. Ini adalah ladang pahala. Dan bagaimana cara kita, salah satunya untuk mudah paham dan juga untuk mudah kita mempelajari dan ingat. Ya, ada doa nih, monggo bisa dituliskan, bisa jenengan tulis, enten spidol ini. Ya saya tulis bentar nih. Oh enten. Waktu ngetinggal. Kurang tebal gitu. Oh ya tambah gitu. Ya nanti ditulis Indonesia aja betul-betul. Jadi ini yang saya tuliskan di papan, yaitu adalah doa yang Rasulullah itu peduli Bapak Ibu, bahkan terhadap anak yang kecil. Doa ini diajarkan dan Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas yang merawi hadis. Monggo ditulis Indonesianya juga nggak apa-apa. Monggo jenengan ikuti. Allahumma, bersama-sama, Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni at-ta'wil wa 'allimni at-ta'wil. Oke,
Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni at-ta'wil. At-ta'wil ya, ta, alif, waw, ya dan lam. Artinya ya Allah fahamkanlah aku, ya Allah fakihkan aku. Kan kita belajar ini namanya tafaqquh fid din, menjadikan diri kita itu fakih dalam urusan agama. Ini bukan hanya dalam urusan agama, tapi semua ilmu, Pak. Misal kuliah, misal ya dia mengambil profesi, ketika dia belajar, ya Allah jadikanlah profesi saya dokter ini, ya Allah saya ini berjuang untuk agama ya, maka ya Allah mudahkan ya. Artinya apa Pak? Allahumma faqihni fiddin, ya Allah faqihni ya, jadikanlah aku faqih dalam agama, jadikanlah aku orang yang paham dalam agama ya Allah. Wa 'allimni, dan ajarkanlah kepadaku ya Allah at-ta'wil ya, ajarkanlah takwil. Takwil itu apa Pak? Sesuatu yang mungkin sulit kita untuk mencernanya. Jadi mudahkanlah ya Allah kami untuk memahaminya ya. Jadi ini ayo kita amalkan ya, sebelum kita pengajian monggo dibaca doa ini Pak. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni at-ta'wil. Ya Allah mudahkanlah, fahamkanlah aku ya Allah dalam agama, dan ajarkanlah aku ya Allah at-ta'wil. Ya, takwil itu sesuatu yang susah dimengerti sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo ya kita amalkan dalam semua hal Pak. Baik pembelajaran apapun, ya keilmuan profesi lah. Ya kita belajar ilmu maka doanya ini. Ya, belajar ilmu doanya ini agar Allah mudahkan dan agar kita benar-benar faham apa yang ya disampaikan oleh para ustadz, misalnya ketika dalam pengajian, ketika jenengan hadir dimanapun, ada webinar, ya ada seminar, ya coba jenengan ya baca supaya dimudahkan oleh Allah untuk difahamkan dan kita difaqihkan dalam agama. Semua ilmu apapun itu ujung-ujungnya kan untuk meninggikan agama, bukan untuk yang lain. Jenengan belajar arsitektur, arsitekturnya buat masjid, masjid itu dipakai terus, maka jasa arsitektur jenengan akan menjadi jariah. Jenengan belajar untuk ilmu pendidikan, menjadi guru, ya akhirnya murid jenengan ya paham dan mempelajari dan mengamalkan, maka itu menjadi jariah. Jenengan jadi pedagang, pengusaha, semuanya untuk ya kalimat-kalimat Allah, semuanya untuk agama, semuanya untuk perjuangan. Nggih. Allahumma, sekali lagi nggih. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni at-ta'wil. Nggih, sipun hafal angkat tangan. Ya, jadi ini Bapak Ibu monggo diamalkan ya, supaya apa? Supaya ya kita dimudahkan insyaallah. Ya, tata niat yang ikhlas nggih. Oh, artinya sekalian. Kalau saya dikte betul apa nggih? Ya, Allahumma ya Allah faqihni, fahamkanlah aku, fiddin, dalam agama, ya Allah fahamkanlah aku dalam agama, wa, dan 'allimni, ajarkanlah aku, at-ta'wil, ya sampai tulis at-ta'wil gitu saja, at-ta'wil ya. At-ta'wil itu sesuatu yang sulit dimengerti
sesuatu yang sulit dimengerti. Ajarkanlah aku sesuatu yang sulit dimengerti ya Allah. Nah, sehingga saya jadi ngerti. Nah, itu intinya seperti itu, Pak. Sehingga saya jadi paham. Itu artinya dari doa yang saya tuliskan barusan. Insyaallah ini oleh panjenengan, monggo diamalkan. Kita sama-sama mengamalkan. Kalau ada sesuatu kebaikan Bapak Ibu, ayo disampaikan. Saya tidak mau itu menjadi amalan buat saya sendiri. Tidak. Kalau bisa kita sama-sama, kalau bisa disebarkan. Nah, kalau mau belajar silakan baca ini. Ya, supaya apa? Supaya pemahamannya khususnya dalam agama dan umumnya kepada semua ilmu yang tujuannya karena Allah, ya itu Allah mudahkan dan Allah akan fahamkan anak kita insyaallah. Ya insyaallah, semoga Allah mudahkan ya pemahaman kita, keilmuan kita dalam agama, sehingga dengan pemahaman dan keilmuan yang kita akan punya bekal untuk yang dunia dan akhirat nanti. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal salih yang memberatkan timbangan kita di akhirat. Semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan urusan kita Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan juga urusan kita nanti dipacet pada tanggal 25 Maret kajian Ahad pagi ya. Maret Desember ya ngantuk nih. 25 Desember kurang berapa bulan Pak? Ya, kurang berapa bulan lagi ya. Semoga Allah lancarkan, semoga Allah mudahkan, dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mohon tidak berhenti. Ada pengumuman. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum